Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channelnya Asut Mutia. Melalui video ini akan saya bagi tentang manajemen resiko. Manajemen resiko ini dari dua kata ya, risiko dan manajemen. Manajemen berarti kita mengelola. Jadi manajemen resiko ini berarti kita mengelola resiko. Manajemen resiko ini diterapkan bukan hanya pada sektor swasta, tetapi juga pada sektor publik seperti pemerintahan. Manajemen resiko merupakan salah satu wujud dari yang namanya itu penerapan tata kelola yang baik. Nah, baik manajemen resiko, tata kelola, maupun pengendalian internal, ini adalah tiga elemen yang saling berkaitan, di mana manajemen resiko adalah bagian dari wujud tata kelola dan pengendalian internal merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen risiko. Oke, mari kita bahas tentang manajemen risiko. Sebetulnya ada banyak mazhab tentang manajemen risiko, baik dari COSO atau dari ISO 30001. Yang terbaru ini adalah dari ISO 30001 tahun 2018. Risiko ini adalah suatu ketidakpastian. Keterjadiannya ini mungkin saja terjadi, mungkin juga tidak. Nah, risiko itu adalah seperti kita meramal suatu ketidakpastian yang mungkin saja bisa terjadi di organisasi kita. Ketidakpastian ini akan berdampak atau mempengaruhi keberhasilan daripada tujuan organisasi. Contoh simpel dari risiko adalah misalnya risiko kebakaran. Nah, risiko kebakaran ini adalah salah satu bentuk risiko yang diidentifikasi oleh organisasi. Setelah kita mengidentifikasi risiko ini, perusahaan perlu mengelolanya. Nah, risiko yang diidentifikasi ini kemudian selanjutnya kita melakukan analisa adakah pengendalian yang akan dilakukan atau dibuat oleh perusahaan. Kalau kita melihat di perusahaan itu ada alat pemadam kebakaran, itu merupakan salah satu treatment perusahaan terhadap risiko. Itu merupakan bentuk dari pengendalian yang telah dibuat oleh perusahaan. Salah satu bentuk pengendalian lainnya dalam perusahaan selain bentuk alat pemadam kebakaran yaitu adalah bisa melakukan sharing resiko. Misalnya perusahaan melakukan asuransi atas asetnya. Ini adalah salah satu contoh simpel dari manajemen risiko. Jadi ada risiko dan juga ada treatment yang dilakukannya melalui pengendalian internal. Dalam dunia sektor publik, risiko lainnya itu misalnya adalah seperti risiko rendahnya penyerapan anggaran atau risiko anggaran yang tidak efisien. Nah, anggaran yang tidak efisien atau rendahnya penyerapan anggaran ini itu akan berdampak pada tujuan dari keuangan itu sendiri. Tujuan organisasi melalui keuangan misalnya adalah terwujudnya akuntabel dan transparansi keuangan. Risiko ini perlu kita lakukan lagi yang namanya itu adalah kita lakukan assessment. Kita nilai ketidakpastian ini berapa seringkah dia terjadi frekuensinya, kemudian bagaimanakah dampaknya ke organisasi. Apakah dampaknya besar, frekuensinya ini akan sering atau tidak. Nah, risiko ini kita buat di awal-awal sehingga apabila nanti ini terjadi, kita sudah ada pengendaliannya. Sehingga risiko ini yang dapat mengancam keberhasilan perusahaan dapat kita mitigasi atau dapat kita kendalikan. Apabila frekuensinya besar, kemudian dampaknya pun juga besar ke perusahaan, maka risiko ini memiliki prioritas yang tinggi. Selera risiko perusahaan itu berbeda-beda. Namun, perusahaan perlu menetapkan selera risikonya dan kemudian mengidentifikasi risiko apa saja yang relevan dan signifikan terhadap perusahaan. Sebagai contoh tadi adalah tentang risiko rendahnya penyerapan anggaran atau tidak efisiennya anggaran.
Maka kita lakukan analisa apa aja pengendalian yang sudah ada di perusahaan. Apakah standar operating procedures, kemudian juklak itu sudah mampu menjadi pengendalian. Jikapun sudah cukup efektif, apakah dirasakan perlu adanya tambahan mitigasi lainnya. Misalnya adalah dengan menambahkan review, cek, atau dengan menambahkan kegiatan monitoring, atau menambahkan dengan menyusun standar harga satuan agar setiap harga itu ada dasarnya. Mitigasi yang ada di organisasi apabila belum efektif atau misalnya pun sudah efektif namun perlu ada tambahan mitigasi, inilah yang kita namakan dengan pengendalian. Itu merupakan bentuk treatment kita terhadap risiko tadi. Sehingga harapannya risiko tadi ini apabila pun dia akan terjadi, dia sudah bisa kita mitigasi. Nah, dalam ISO 30001/2018 ini ada beberapa elemen, yaitu dari kita pertama adalah tahapannya melakukan komunikasi dan konsultasi agar stakeholder baik internal maupun eksternal organisasi tahu apa itu risiko dan pemilik risikonya siapa saja, kemudian bagaimanakah treatment yang akan dilakukan. Kemudian kita menetapkan konteks, ruang lingkup, dan kriterianya, melakukan penilaian terhadap risiko itu sendiri, kemudian dia ada di posisi prioritas tinggi atau rendah, kemudian kita lakukan perakuan atau treatment terhadap risiko itu melalui bentuk pengendalian, lalu kita monitoring dan kita review. Selanjutnya ada tahapan pencatatan dan pelaporan. Jadi tujuan manajemen risiko ini adalah ketepatan organisasi untuk mengidentifikasi risiko. Lalu bagaimanakah organisasi akan melakukan perlakuan terhadap risiko tadi. Setelah itu harapannya adalah manajemen risiko ini dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko. Kemudian manajemen risiko ini bisa memanfaatkan peluang yang mungkin juga akan membantu tercapainya keberhasilan organisasi. Jadi, hal-hal yang mengancam maupun hal-hal yang dapat mencapai keberhasilan perusahaan ini dapat kita kelola. Sehingga harapannya adalah tujuan organisasi itu akan tercapai dengan mulus apabila kita sudah bisa membentengi risiko ini agar tidak terjadi, atau apabila dia terjadi, kita tahu bagaimana cara memitigasinya. Risiko lainnya adalah seperti risiko korupsi. Nah, seperti risiko korupsi atau risiko penyelewengan jabatan. Nah, dua risiko ini apakah pengendalian yang ada di organisasi sudah cukup efektif sehingga kejadian ketidakpastian ini ketika terjadi harapannya bisa dimitigasi ataupun sebaiknya tidak terjadi. Ya, demikian itu tentang manajemen risiko. Semoga ini bermanfaat. Dadah.